Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang hakim senior Pengadilan Agama Batam bernama Gus Nahari menjadi korban penusukan oleh orang tak dikenal pada Kamis 6 Maret pagi. Peristiwa ini terjadi saat Gus Nahari baru saja melayat dari rumah tetangga yang berjarak hanya 100 meter dari kediamannya di perumahan Cipta Garden, Sekupang. Kala itu, Gus Nahari sedang menuju mobilnya untuk berangkat ke kantor. Tak berselang lama datanglah OTK dan langsung menghampiri serta menikamnya. Terkait dengan peristiwa ini, selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing. Selamat malam, Beres. Selamat malam rekan Siska. Baik, Beres, seperti apa kronologi peristiwa yang dialami oleh Hakim Pengadilan Agama Batam ini? Baik, jadi perlu kami laporkan insiden penikaman salah seorang hakim senior di Pengadilan Agama Batam ini memang sempat menyita perhatian publik dan menggegerkan masyarakat sekitar perumahan. Begitu kejadian pagi Kamis tadi sekira pukul 7:10, masih di pagi buta ya. Nah, hakim tersebut ditikam oleh orang tidak dikenal begitu yang saat itu mengendarai sepeda motor. Beruntung Hakim Gus Nahari ini hanya mengenai lengan tangan gitu, sehingga korban tidak mengalami luka yang cukup parah. Namun pada saat kejadian korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam untuk mendapatkan penanganan. Informasi yang kita peroleh langsung turun ke lokasi saat itu bahwa korban ini akan berangkat dinas begitu ya, ataupun berangkat ke pengadilan. Korban dijadwalkan memang memiliki agenda memimpin persidangan kasus perceraian begitu, layaknya ya seperti biasa di pengadilan. Nah, di lokasi memang berjarak sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah kediamannya, yang saat itu tetangganya ada yang meninggal begitu. Nah, jadi kendaraan tidak bisa diparkir di depan rumah, sehingga ada sekitar berjarak 100 meter. Namun pagi itu ya hendak menuju kendaraan, mobil Dabrio begitu, dan pada saat itu pula kejadian naas menimpanya. Nah, kita menghimpun informasi di lokasi dari saksi mata begitu ya, seorang pedagang di lokasi Uni menyampaikan bahwa kejadian itu memang berlangsung singkat. Nah, saat itu korban ketika ditusuk, korban berteriak sehingga membuat warga komplek perumahan Cipta Garden keluaran langsung dari rumah melihat kondisi korban begitu. Demikian rekan. Baik, Beres, apakah sejauh ini ada informasi dari pihak kepolisian terkait dengan baik jumlah pelaku ataupun identitasnya? Baik, jadi korban memang sudah membuat laporan awalnya ke Polsek Kupang begitu, namun dikarenakan kasus ini merupakan kasus menonjol, sehingga diambil alih kepolisian Resort Barelang ataupun Polresta Barelang. Nah, Kasareskrim Tri Andestian, AKP Tri Andestian begitu menyebutkan bahwa kasus ini sudah menjadi atensi dan pihaknya sudah melakukan upaya langkah-langkah penyelidikan, baik memeriksa CCTV dan saksi-saksi di lokasi. Nah, informasi yang kita himpun di lokasi di pengadilan ataupun di TKP begitu, bahwa belum lama ini ataupun sekitar sepekan yang lalu ada sekelompok pria ataupun pemuda yang mendatangi gedung pengadilan terkait adanya proses persidangan yang ditangani oleh hakim tersebut. Nah, hal ini diduga menjadi pemicu sehingga terjadi dugaan atau penganiayaan begitu. Baik, selain laporan soal adanya sekelompok orang yang datang ke pengadilan agama sebelum terjadinya insiden ini, apakah ada kejanggalan lain? Nah, jadi informasi yang kita peroleh dari Humas Pengadilan Agama Batam sekaligus juga hakim begitu, bahwa Hakim Gus Nahari ataupun yang menjadi korban ini menangani kasus perceraian ya, dan belum lama ini diputus begitu. Nah, namun belum diketahui secara pasti sebab
hakim tersebut melakukan ataupun menyelesaikan sidang begitu sudah sesuai langkah-langkah prosedur. Namun begitu pihak pengadilan juga masih terus mendalami terkait informasi-informasi yang beredar di lingkungan masyarakat. Demikian, rekan. Baik. Berarti kasus terakhir atau perkara terakhir yang ditangani oleh Hakim Gus Nahari adalah perceraian. Lalu bagaimana respons dari Pengadilan Agama Batam terkait dengan insiden yang menimpa hakim mereka? Beres. Jadi informasi dari Hakim Pengadilan Agama Batam, Pak Aji John, begitu menyampaikan pihaknya memang sangat menyayangkan terkait adanya peristiwa ini begitu. Sebab di Pengadilan Agama di sisi lain jumlah hakim hanya 5 orang yang menangani banyak bahkan ratusan perkara setiap harinya. Namun terkait kejadian ini pihaknya berharap ya ada perlindungan ataupun tidak ada tindakan-tindakan kriminal yang mengancam keselamatan para hakim pengadilan. Seperti itu. Baik, Beres. Apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Mungkin demikian, rekan. Namun update terkini bahwa kepolisian telah mengantongi beberapa identitas dari saksi-saksi dan terduga pelaku. Namun saat ini kepolisian masih intensif melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang. Demikian, rekan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Batam, Beres Lumbantau. Selamat bertugas kembali. Iya, itulah tadi pagi itu dapat berita beliau itu mau pergi kerja karena semalam itu ada yang meninggal tetangganya. Jadi parkir mobil itu agak jauh, ya, lebih kurang 100 meter dari rumahnya. Ketika dia mau kerja, dia keluar jalan mau masuk ke mobilnya, di situ ada yang mengejar. Satu orang menusuk pakai helm, kemudian lari. Ada yang nunggu pakai sepeda motor. Oke. Itu tentang motifnya kita sampai sekarang masih menunggu ini hasil penyelidikan hasil kepolisian. Karena yang bersangkutan sudah melapor ke Polresta Barelang. Untuk terkait penusukan itu terjadi pada jam berapa tadi, Pak? Sekitar jam 7 pagi. Mau berangkat kerja lah. Jam 7 lewat jam 7. Itu diketahui nggak Pak, pisau yang ditusuk itu pakai pisau jenis apa? Itulah nggak, belum ada belum masih dalam proses ya. Tangannya kena. Tangan sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Kapan dapat informasi kejadian itu, Pak? Tadi pagi. Tadi pagi. Informasinya menghindari pisau itu? Ya, menghindari pisau itu tangannya kena kan. Ya udah. Sebelumnya Pak korban ini ada menangani kasus? Iya. Setahu saya ya kalau kasus kan biasa perceraian, HB biasalah, tidak ada, selalu berjalan aman-aman saja, tidak ada hal-hal yang setahu saya tidak ada hal-hal yang mencuat menonjol sampai gitu, menonjol rusuh sekitar sampai memberitahu kepada keamanan, nggak ada. Atau paling tidak security di sini kalau ada rusuh di dalam, kalau ada kemelut di dalam kita panggil. Sama ini nggak ada. Tapi dekat ini Pak? Iya. Menangani kasus apa Pak terakhir Pak? Iya. Sama cerai juga, ada cerai, asal-usul anak, penetapan ahli waris, ya biasalah perkara. Memutuskan perceraian, Pak, ya? Iya, kewenangan absolut pengadilan agama itu. Laporan dari korban baru kami terima di unit yang piket pada hari ini, dan hari ini baru selesai seperti pelaksanaan pemeriksaannya. Setelah itu kami akan berlanjut kepada pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP. Gitu. Pak, kronologis kejadian tadi gimana? Kronologis kejadiannya menurut keterangan yang sempat saya wawancara kepada beliau, kepada korban, bahwa beliau sebelum berangkat ke kantor dan sebelum menaiki mobil ada yang menghampiri beliau dan membacok ya tangannya, lengan sebelah kanan beliau. Ya, di situ beliau sempat tersungkur dan ada yang melihat saksi di situ. Gitu. Lalu, Pak, ya, ada berapa orang kita periksa, Pak? saya belum cross check secara keseluruhan ya. Kemungkinan lebih dari 2 orang ini sudah kami lakukan pemeriksaan, karena terus berlanjut karena ada pemeriksaan dari para tetangga-tetangga juga kan, RT dan lain-lain yang kami periksa.
Kita sendiri sudah di TKP, Pak. Ya, sudah ke TKP. Sudah tadi kami bersama tim Batanras juga sudah mendatangi TKP dan saat ini tim juga sedang melaksanakan penyelidikan di lapangan. Mohon waktu, nanti ada informasi selanjutnya nanti akan kami informasikan. Untuk barang bukti sendiri Pak, sudah apa saja yang diamankan? Yang dapat kita amankan? Untuk barang bukti saat ini masih kita lakukan pendalaman yang lainnya selain keterangan-keterangan. Hakim Pengadilan Agama Batam menjadi korban penikapan oleh orang tak dikenal atau OTK pada Kamis 6 Maret 2025 pagi. Hakim bernama Gus Nahari diketahui baru 2 tahun bertugas di Pengadilan Agama Batam. Ditemui di Polresta Barelang Kamis malam, Gus Nahari mengungkapkan bahwa sepekan sebelum peristiwa ada surat yang datang ke Pengadilan Agama Batam. Surat tersebut berisi permintaan agar pihak PA Batam menukar Gus Nahari dengan hakim lain dalam sebuah perkara yang baru masuk sepekan. Setelah mendapat surat, Gus Nahari sempat dipanggil oleh Kepala Pengadilan Agama Batam untuk ditanyai perihal itu. Menurut Gus Nahari, kepada pimpinannya, dirinya siap mengikuti arahannya. Adapun Gus Nahari sendiri telah menyidangkan beragam perkara, mulai dari perceraian, hak asuh anak, hingga ekonomi syariah. Ditanya soal keterkaitan surat dengan peristiwa yang dialaminya, Gus Nahari tak bicara banyak. Ia pun sudah melaporkannya ke pihak kepolisian. Selain soal surat permintaan untuk mengganti Gus Nahari, ada pula hal lain yang terjadi sebelum insiden, yakni sejumlah pria yang mendatangi gedung PA Batam beberapa hari sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, pihak Polresta Barelang mendatangi lokasi untuk memeriksa rekaman CCTV. Belum diketahui pasti soal kaitan kedatangan sekelompok orang tersebut dengan peristiwa ini. 7:10, kebetulan saya mau berangkat ke kantor. Mobil yang biasanya saya parkir di depan rumah, kebetulan ada tetangga meninggal. Kemudian mobil saya taruh di pintu masuk gerbang Perumnas di komplek itu. Kemudian karena mobil gak jauh dari rumah, pagi saya pergi ke kantor. Pas mau masuk mobil, setelah Buka pintu. Ya setelah mau membuka pintu, remote sudah dipencet, dihidupkan. Saya mau membuka begini, kebetulan tahu-tahu datang orang di belakang membacok saya. Saya dibacok, saya minta tolong. Saya karena memang barangkali karena pagi orang tidak ada satupun. Karena tidak ada satupun, saya minta tolong yang membacok tadi. Kemudian naik dengan ojek. Nah, kemudian dia lari pergilah, kaburlah dari tempat saya. Sampai sekarang tidak diketahui lagi. Cuma saya pas saya katakan barangkali mungkin saya itu sudah ditunggunya di situ oleh yang bersangkutan. Siapa orangnya kita kan tidak tahu. Baru tahu saya mau buka mobil, mau buka setelah di remote-nya dihidupkan, mau tangan ke sana begitu. Yang tangan yang inilah, tangan kanan saya inilah yang dibacok. Pak, sebelum Bapak dibacok sehari atau beberapa waktu lalu, ada nggak Bapak pernah berkelahi sama orang atau melakukan sidang yang mungkin melibatkan bikin orang marah gitu Pak? Misalnya, saya kalau dalam persoalan itu saya akan kawan teman semua dengan semua orang. Kalau saya bersidang itu saya orangnya profesional saja. Tidak ada satupun perasaan saya bagi orang lain, tidak tahu kita. Saya orangnya public figure saja, dekat dengan semua orang. Kalau yang benar itu bagaimanapun tetap saya katakan benar. Yang salah itu kalau dia tak benar tetap dia tidak mau. Saya tetap berikan petunjuk itu. Begitu. Jadi orang yang menimah kita kan tidak tahu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.